Lapisan es di Kutub Utara terus mencair hingga mencapai titik terendah kedua dalam 4 dekade terakhir. Tahun 2024 dinyatakan sebagai tahun terpanas dalam sejarah manusia. Hal ini diakibatkan oleh pemanasan global ekstrim. Setidaknya pada tahun 2024 ada sekitar 151 peristiwa cuaca ekstrim. Selain perubahan iklim, permasalahan sampah juga menjadi PR yang belum selesai hingga saat ini. Sistem pengelolaan sampah nasional mencatat volume sampah di Indonesia mencapai 33.814.000 ton per tahun pada tahun 2024. Sisa sampah yang tidak mampu untuk dikelola akhirnya hanya menumpuk di pembuangan akhir dan mencemari tanah serta udara. Penggundulan hutan, ancaman krisis air, pencemaran sungai dan laut, serta masalah lingkungan lainnya kian memperburuk untuk kondisi lingkungan kita saat ini. Namun yang lebih disayangkan adalah beberapa dari kita mungkin masih tidak peduli dan memilih diam. Sehingga pendidikan lingkungan menjadi penting di tengah permasalahan lingkungan. Melalui program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah atau GPBLHS, setiap warga sekolah diharapkan berperan aktif dalam upaya mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat agar terhindar dari berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. SMP Negeri 4 Pakem berlokasi di Jalan Kaliurang KM 17, Dusun Sukunan, Desa Pakem Minangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah kami memiliki visi sekolah berbudi pekerti luhur, cerdas, kompetitif, berwawasan nasional dan global, serta mandiri. Visi ini sejalan dengan komitmen sekolah Adiwiyata untuk menghadirkan pengalaman, perilaku peduli dan berbudaya lingkungan. Untuk mencapai visi tersebut, SMP Negeri 4 Pakem memiliki target misi di antara lain melaksanakan pengelolaan ekosistem yang kondusif, melaksanakan sekolah berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana swaliba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ponidi, Kepala SMP Negeri 4 Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, serta anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillah, SMP Negeri 4 Pakem tahun ini mendapat kesempatan mengikuti penilaian sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Kami mengajak seluruh warga sekolah untuk tetap semangat, bekerja keras, dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar cita-cita kita tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dilaksanakan secara kolektif, sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup di sekolah dengan mencakup 5 aspek utama dalam menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. SMP Negeri 4 Pakem senantiasa memastikan kebersihan fungsi sanitasi dan drainase. Upaya menjaga kebersihan ini meliputi fasilitas di dalam ruangan seperti ruang kelas, perpustakaan, tempat ibadah, maupun fasilitas di luar ruangan. Tidak lupa juga harus dipastikan kebersihannya seperti kamar mandi, taman, halaman sekolah, dan drainase. Sekolah kami juga mengajak keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kerja bakti di lingkungan. SMP Negeri 4 Pakem sebagai sekolah berbasis digital telah menerapkan penggunaan iPad sebagai media pembelajaran utama. Program ini tidak hanya mendukung proses belajar yang interaktif dan modern, tetapi juga menjadi langkah nyata menuju sekolah ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas atau yang dikenal sebagai paperless school.
Penanaman dan pemeliharaan tanaman merupakan bagian penting dari pembelajaran berbasis lingkungan di SMP Negeri 4 Pakem. Setiap peserta didik secara aktif terlibat dalam program Jumat Berseri, Bersih, Sehat, dan Riang yang mencakup kegiatan pembibitan, penanaman, dan perawatan tanaman. Di SMP Negeri 4 Pakem, tanaman zodia atau Yehudia Sauvolens tumbuh subur dalam jumlah yang melimpah. Berdasarkan potensi tersebut, peserta didik membuat inovasi optimalisasi tanaman zodia menjadi sabun, hand sanitizer, dan biopestisida. Pengelolaan sampah di SMP Negeri 4 Pakem dilakukan melalui program Limberling, 5 menit bersih lingkungan, yang dilaksanakan rutin selama 5 menit setelah jam pembelajaran berakhir. Dalam kegiatan ini, peserta didik bertugas mengumpulkan dan memilah sampah berdasarkan jenis dan klasifikasinya. Sampah anorganik yang sudah terkumpul dibersihkan, kemudian ditimbang, dicatat, serta dibungkus. Sampah anorganik yang sudah siap secara berkala akan diambil oleh pihak bank sampah. Sementara itu, sampah organik yang telah terkumpul diolah menjadi produk ramah lingkungan seperti pupuk kompos dan ekoenzim yang dapat digunakan sebagai bioaktivator atau biostarter. Selain itu, sekolah kami juga mempunyai kebijakan mengenai penggunaan kemasan atau packaging makanan yang ramah lingkungan di kantin sekolah. Ini Pak, terima kasih. Kegiatan penerapan perilaku ramah lingkungan hidup yang melibatkan peserta didik secara langsung di masyarakat, membantu menanamkan nilai-nilai kepedulian lingkungan sejak dini dan memperluas dampak positif dari sekolah ke lingkungan sekitar. Dengan terlibat dalam aksi nyata, seperti aksi bersih dusun sekitar, membagi bibit tanaman untuk masyarakat. Penggunaan energi listrik yang berlebihan tanpa pengelolaan yang bijak berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon dan krisis energi global. Sayangnya, sekolah kami masih belum mampu menekan penggunaan listrik karena berkaitan dengan standar pengelolaan seperti penggunaan IFP dalam pembelajaran, jam ke-0, penggunaan AC, kegiatan ekstrakurikuler, dan layanan khusus bagi kelas berasrama yang dilaksanakan hingga malam hari. Maka dari itu, beberapa upaya yang telah dilakukan sekolah kami terkait konservasi energi diantaranya seperti memanfaatkan cahaya alami saat siang hari, mematikan dan mencabut saklar peralatan elektronik saat sudah tidak digunakan, mengatur suhu AC 24-26 derajat Celcius, penggunaan peralatan hemat listrik, dan senantiasa merawat peralatan tersebut. SMP Negeri 4 Pakem juga melakukan pengadaan dan pemanfaatan panel surya sebagai sumber energi utama beberapa kelas dan masjid. Hutan lindung di lereng Gunung Merapi yang berjarak kurang lebih 14 km dari SMP Negeri 4 Pakem menjadi resapan primer dan menjadi penyangga konservasi air tanah di kota Yogyakarta. Sekolah kami terus menambah sumur resapan air hujan di beberapa lokasi yang berguna untuk mencegah banjir, mengurangi genangan air, dan meningkatkan ketersediaan air tanah. Selain itu, sekolah kami terus menambah pembuatan dan pemeliharaan lubang biopori. Lubang biopori ini akan membantu peresapan air ke dalam tanah. Selain itu, lubang biopori juga dapat digunakan untuk menimbun sampah organik yang akan dipanen dan diolah menjadi pupuk kompos. Sekolah kami juga menampung bekas penggunaan air wudhu. Air yang ditampung akan digunakan kembali untuk penyiraman tanaman di sekolah. SMP Negeri 4 Pakem juga berinovasi dalam memastikan ketersediaan air bersih bagi kebutuhan minum peserta didik. Sekolah membuat instalasi pemanen air hujan yang dapat digunakan untuk minum dan penyiraman tanaman di sekitar lingkungan sekolah. Inovasi memiliki peran penting dalam mendukung penerapan perilaku ramah lingkungan hidup. Ekstrakurikuler KIR yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik selama 2 tahun menjadi salah satu potensi yang dimiliki oleh SMP Negeri 4 Pakem untuk terus meningkatkan inovasi terkait perilaku ramah lingkungan hidup. Beberapa inovasi terkait perilaku ramah lingkungan hidup
yang sudah dilakukan seperti pemanfaatan serbuk biji pepaya dalam pengembangan bioplastik antimikroba yang diaktifkan oleh kelembaban untuk memperpanjang umur simpan daging. Bioplastik antimikroba yang mengandung serbuk biji pepaya sebagai sumber bahan aktif antimikroba BITC yang akan dilepaskan saat terkena kelembaban, serta aplikasinya sebagai kemasan antimikroba untuk produk daging. Selanjutnya ada tongkat cerdas tenaga surya bagi penyandang tunanetra dengan sensor jarak dan earmount berbasis Arduino IDE. Tongkat cerdas merupakan alat pendukung aktivitas tunanetra yang mengkombinasikan sensor jarak, earmount, Arduino IDE, Bluetooth, dan tenaga surya. Selain menunjang aktivitas tunanetra, tongkat cerdas juga memanfaatkan tenaga surya sehingga aman dan ramah bagi lingkungan. Selanjutnya ada inovasi aplikasi edukasi Wonderways sebagai upaya pendekatan inovatif mengatasi permasalahan sampah. Wonderways adalah website yang diciptakan untuk berfokus pada edukasi tentang pengelolaan sampah yang nantinya akan berdampak pada lingkungan SMP Negeri 4 Pakem. Platform ini mencangkup beberapa fitur yang mendukung pengelolaan sampah seperti EduWays, EduGames, Ecolocate, Upcycle Shopping, dan Community. Dengan website ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya lingkungan sekolah yang bersih dan juga sehat. Selanjutnya ada EcoSoap, pembuatan sabun alami berbasis ekoenzim sebagai upaya menuju Zero Waste Goal. EcoSoap adalah sabun berbahan dasar ekoenzim. Ekoenzim merupakan larutan atau cairan yang dihasilkan melalui proses fermentasi dari campuran limbah organik, contohnya adalah buah-buahan. Limbah buah dipilih dengan mempertimbangkan banyaknya limbah buah yang ada di lingkungan dan belum diolah secara maksimal. Sabun ini memiliki banyak manfaat untuk menjaga kebersihan. Dengan adanya inovasi, perilaku ramah lingkungan hidup bukan sekedar rutinitas, melainkan bagian dari budaya belajar yang aktif dan juga menyenangkan. Kata Slela diambil dari singkatan Sleman punya salak, dengan maksud di daerah Sleman memiliki makanan yang menjadi ciri khas, yaitu buah salak. Tarian ini menggambarkan kegiatan para petani salak untuk merawat tanamannya. Gerakan itu dikemas secara simbolis dan dinamis. Melalui alunan gerakan ini, kita dapat memetik makna yang tersirat untuk menjaga dan merawat tanaman hingga tanaman itu dapat menghasilkan buah salak. Kader Adiwiyata berperan aktif dalam menyuarakan pesan melalui bentuk kampanye. Kampanye PRLH ini juga dipublikasikan melalui YouTube, Instagram, buletin, dan website sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya selaku Ketua Komite SMP Negeri 4 Pakem merasa bangga dan sangat mendukung penuh program Adiwiyata hingga di tingkat nasional. Tentunya program Adiwiyata ini memberikan kesempatan yang luar biasa bagi seluruh warga sekolah untuk belajar dan bertindak nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan. Saya merasa bahwa dengan kolaborasi antara sekolah, orang tua peserta didik, dan masyarakat, maka program Adiwiyata ini akan semakin sukses dan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi lingkungan sekolah. Jayalah terus dan sukses SMP Negeri 4 Pakem. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.